Kalau peliharanya saja hanya 10 ekor indukan, kemudian pakannya full semua serba beli, tentunya keuntungannya ya sedikit banget teman-teman ya, sedikit sekali keuntungannya. Beda kalau teman-teman itu memiliki indukan minimal 50 ekor. Nah, ini beda lagi. Jadi dari kohenya saja nanti ini ya, hasil kohe dari 50 ekor indukan tadi bisa untuk beli pakan pendamping seperti onggo atau jenis yang lain. Nah, ini loh perbedaannya. Jadi buat kalian kalau mau pelihara kambing, tentukan seberapa jumlah yang pas yang tidak rugi apabila menggunakan pakan serba beli. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan mengupas bagaimana peternakan besar itu jarang rugi, ya, jarang mengalami kerugian apabila menjual kambingnya. Sementara kalau peternakan kecil itu rata-rata sering terkena dampak kerugian, terutama sama-sama menggunakan pola yang sama, pakan beli atau menggunakan ABK. Nah, kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Di peternakan besar yang populasinya lebih 150 ekoran induk ya, ini menggunakan ABK 1 atau 2 ekor itu hanya dianggarkan itu 3 atau 4 ekor per bulan yang dikeluarkan untuk membayar ABK. Nah, ini sangat kecil sekali. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan atau sudah memiliki indukan lebih dari 150 ekor itu per bulan bisa menghasilkan 50 ekor cempe. Artinya kalau sudah di tahun kedua itu 50 ekor yang siap dikeluarkan. Nah, jadi teman-teman bisa dibandingkan kalau teman-teman memiliki peternakan kecil, kalau pakannya beli ataupun menggunakan ABK. Jadi ya nggak ketemu. Jadi semakin banyak populasi ternak kita itu semakin murah biaya operasionalnya. Kemudian untuk kebutuhan pakan, indukan 150 ekor plus anaknya. Katakan anaknya pun satu-satu per induk, itu berarti 300 ekor. Itu kebutuhan pakannya satu hari itu setengah kintal ya, 500 kilo untuk onggok sendiri. Ini belum seratnya, belum rumputan ya, 500 kilo. Kalau 30 hari itu artinya hanya 1,5 ton ya. Artinya kalau 3 bulan itu hanya membutuhkan 4,5 ton ya, 4,5 ton onggok. Nah, sementara 3 bulan itu sudah bisa dipanen untuk serintilnya atau kohenya atau kotorannya. Nah, seperti itu. Nah, 3 bulan dengan indukan kurang lebih di 150 dengan anakan katakan 300, itu sisa ya, dijual kohenya untuk dibelikan onggok sudah sisa ya. Kalaupun tidak dibelikan onggok, bisa untuk membayar ABK yang kita gunakan ya, ABK yang kita miliki. Nah, inilah kenapa peternakan besar kok tidak pernah mengalami kerugian, karena manajemennya seperti itu teman-teman ya. Itu belum kalau kita memiliki lahan sendiri, contohnya bank pakan. Untuk bank pakan sendiri dalam peternakan besar ini suatu kewajiban, karena untuk mengurangi kos pakan solusinya hanya menanam bank pakan. Dan bank pakan ini bisa apapun, baik pakcong ataupun odot atau daun singkong. Nah, ini cocok sekali kalau pakcong, karena di usia 1,5 bulan itu biasanya ketinggian sudah mencapai 2 meter. Nah, ini produktivitas tinggi, cuman keuntungannya hanya rumputnya saja. Beda dengan daun singkong. Kalau daun singkong keuntungannya bisa 3 kali. Bisa untung umbinya, bisa untung batangnya untuk dijual bibit, bisa untung daunnya untuk pakan
kambing yang kita miliki. Nah begitu teman-teman. Sementara kalau daun singkong sendiri ini bisa disimpan secara lama, bisa disilase atau bisa difermentasi walaupun hanya menggunakan bahan tunggal. Nah inilah keuntungan peternakan besar. Kenapa kok tidak bisa rugi? Karena setiap peternakan besar pasti memiliki manajemen yang sudah diatur dengan baik. Begitu teman-teman ya. Jadi beda dengan teman-teman yang memiliki peternakan di bawah 100 ekor. Nah kalau yang tradisional samben itu lebih beda lagi. Karena itu semua mengandalkan diri sendiri, tenaga sendiri. Nah kenapa di peternakan kecil ini kalau pakannya beli atau menggunakan ABK rugi? Karena tidak sesuai antara pemasukan penghasilan kambing dengan pengeluaran pakan. Itu tidak sesuai, lebih besar pasak daripada tiang. Jadi nah ini kendalanya. Makanya kalau teman-teman ingin memiliki peternakan yang ingin keuntungannya itu besar, usahakan teman-teman memiliki bank pakan ya, memiliki kambing yang sedikitnya itu di atas 35 indukan. Karena disinilah nanti teman-teman akan merasakan betapa menguntungkannya seekor kambing atau peternakan kambing begitu. Karena kalau masih di bawah 30 ekor teman-teman belum bisa dijadikan usaha utama atau usaha yang diandalkan penghasilannya setiap bulannya. Nah seperti itu. Tapi ini pun masih bisa diatasi dengan cara membeli pakan, yaitu onggok tadi bisa untuk membantu minimal 50% dari kebutuhan pakan yang kita butuhkan. Nah 50% pakan ini yang kita beli katakan onggok, ini juga bisa dikurangi dari penjualan kohe tadi ya. Penjualan kohe bisa dibelikan untuk gamblong atau onggok tadi sebagai pakan tambahan kita. Begitu teman-teman. Jadi peternakan itu kalau manajemennya baik ya tetap menguntungkan. Hanya keuntungannya itu tipis. Nah ini yang harus kita waspadai, yang harus kita ketahui. Nah, dan perbedaannya yang sangat signifikan itu peternakan kecil dan peternakan besar itu adalah jumlahnya. Kalau peternakan kecil jual 10 ekor itu katakan hasilnya 10 juta. Tapi kalau peternakan besar itu jualnya 100 ekor. Nah ya beda di situ teman-teman. Jadi dengan 100 ekor keuntungan 1 juta, 100 juta hasilnya dibayarkan ABK per bulan itu sampai dengan 7 juta ya enggak kerasa. Karena 100 juta diambil 7 juta enggak kerasa. Diambil 10 juta saja ya enggak kerasa, masih terasa kecil. Beda dengan 10 jutanya peternakan kecil diambil 1 juta hanya 9 juta. Beda dengan kalau peternakan besar yang menjual hasilnya 100 juta diambil 10 juta masih sisa 90 juta. Nah karena kelipatannya inilah. Jadi biarpun hasilnya kecil kalau kalinya banyak ya tetap menang yang kalinya banyak. Ini loh perhitungan ini yang selalu digunakan oleh peternakan-peternakan besar teman-teman. Peternakan yang populasinya lebih dari ratusan. Nah, katakan 150 ekor indukan itu artinya pasti memiliki sudah 300-an ekor populasi plus anak tadi. Sedari itu apabila teman-teman ingin memiliki peternakan yang besar ya, tapi dimulai dari hal yang kecil yang hanya 30 ekor saja, itu teman-teman membutuhkan waktu 3 tahun ya. Membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjalankan peternakan. Hasilnya itu tidak bisa diambil saat itu juga, tapi harus nunggu 3 tahun kemudian ya. Tahun pertama kita tidak boleh menjual, tahun kedua kita juga belum boleh menjual. Nah di tahun ketiga inilah nanti teman-teman baru bisa menjual sedikit-sedikit. Karena tujuan kita adalah untuk mengembangkan bagaimana yang 30 ekor ini bisa menjadi 150 ekor. Nah inilah cara-cara yang harus teman-teman tempuh. Dan yang paling penting peternakan besar ini
yang harus disiapkan pertama sekali adalah pakan. Jadi bank pakan ini tidak boleh ditawar, tidak boleh hanya mengandalkan beli. Walaupun teman-teman memiliki modal yang besar, modal yang banyak, uang yang menumpuk ya. Karena sebesar apapun modal teman-teman, kalau 100% full beli ya tetap keuntungannya pun tetap akan berkurang gitu. Yang tadinya ingin mendapatkan hasil 100 juta karena full beli ya, beda dengan teman-teman yang memiliki bank pakan. Yang tadinya 100 juta masuk kantong, karena pakannya full beli 100 juta dipangkas 50% untuk beli pakan. Beda kalau teman-teman memiliki bank pakan. Nah ini teman-teman, jadi boleh beli pakan, tapi hanya 50%-nya saja kalau ingin memiliki hasil yang banyak alias hasil yang besar. Nah gitu teman-teman. Jadi semua itu harus ditata dengan baik. Lalu bagaimana untuk peternakan kecil kalau mau dijadikan usaha utama? Ya, dijadikan penghasilan pokok. Kalau peternakan kecil yang ingin dijadikan penghasilan pokok, teman-teman harus memiliki minimal 30 atau 35 ekor indukan. Ya. Dengan harapan 35 ekor indukan ini per bulannya bisa beranak minimal 5 ekor. Itu harapannya. Ya. Nah, kenapa kalau di bawah 30 ekor itu tidak mencukupi? Karena pertama, dari jumlah waktu saja, bulannya saja tidak mencukupi, karena kambing itu bisa dijual setelah usia 6 bulan atau 5 bulan minimal. Sementara buntingnya kambing itu 5 bulan. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki pekerjaan dari kambing, ya minimal teman-teman memiliki indukan 35 ekor ya. Tapi 30 ekor pun bisa setiap bulannya memiliki penghasilan walaupun sedikit. Tapi yang mau aman adalah 35 ekor. Tentunya memiliki kambing yang ratusan ekor dengan kambing yang hanya puluhan ekor itu beda. Jadi walaupun beda, tapi penanganannya tetap sama, manajemennya harus sama. Nah itu yang harus diketahui. Karena kita ini basisnya itu breeding, ya kita harus paham sekali kalau breeding itu kebutuhan pakannya apa. Nah gitu teman-teman. Kebutuhan yang paling penting adalah rumput atau hijauan. Nah kalau teman-teman tidak memiliki bank pakan, tidak memiliki lahan, tapi teman-teman bisa membeli pakan yang murah, ya bisa dibeli juga gitu. Apa itu? Rendeng kalau di Pulau Jawa, rendeng kacang, rendeng kangkung ya, limbah dari pertanian banyak gitu yang bisa dimanfaatkan begitu. Tapi jangan lupa, untuk kesuksesan peternakan kita itu adalah intinya adalah di perawatan selain pakan teman-teman. Nah kalau untuk breeding itu induknya harus diberi obat cacing ya. Sebelum bunting diberi obat cacing, tapi kalau sudah bunting jangan diberi obat cacing. Nah seperti itu. Dan nanti apabila indukannya sudah beranak, anakannya itu usia 1 minggu atau 10 hari sampai usia 1 bulan, itu yang diberi obat cacing adalah induknya. Induknya diminumin obat cacing dengan harapan nanti si anak cempe tadi bisa terbebas dari cacing. Nah begitu teman-teman. Dan obat cacing yang paling bagus adalah Kalbazen. Nah ini tidak promosi, tapi saya hanya memberi informasi. Atau Albendazole. Nah kalau nggak mau yang ini, bisa menggunakan ya perut buncit, anak kecil perut buncit itu. Nah itu. Kemudian sanitasi kandang. Sanitasi kandang ini sangat penting sekali. Kebersihan, kemudian penyemprotan kambing. Nah penyemprotan kambing ini bisa dilakukan 15 hari sekali. Ya disemprot kandangnya, berikut kambingnya menggunakan Fastak atau desinfektan ya. Ini bebas menggunakan jenis merek apapun. Nah ini bisa dilakukan harian ya, kebersihan ini. Tapi kalau untuk penyemprotan itu minimal itu seminggu 2 kali yang bagus itu ya. Seminggu 2 kali disemprot kandangnya plus kohe-kohenya plus kambing-kambingnya. Tujuannya agar
bakteri yang menempel pada kohe dan kambing tidak berdampak ke kambingnya gitu teman-teman. Tentunya untuk menjaga kesehatan cempe itu alangkah baiknya kalau cempe ini sesering mungkin diberikan ruang untuk keluar. Nah gitu, untuk lari sana lari sini, tujuannya agar lebih mudah untuk pertumbuhan tulangnya begitu teman-teman. Diberi panas ya, ruang panas alias diberi cahaya matahari kandangnya begitu. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Untuk pemberian minum sendiri dalam peternakan kecil itu bisa manual seperti ini ya, bisa menggunakan ember secara manual ya. Tapi kalau beda lagi kalau di peternakan besar begitu. Nah seperti ini bisa dilakukan siang hari ya. Karena apa? Karena di siang hari ini biasanya kalau matahari terik itu hausnya di puncaknya begitu. Tapi rahasianya adalah kalau untuk pemberian pakan daun singkong, sebaiknya sebelum pemberian daun singkong diberi minum dulu. Jangan setelah diberi daun singkong baru diberi minum. Nah nanti terkendala di pencernaan, yaitu bisa keracunan. Dan yang bagus minuman untuk kambing breeding itu apa sih? Minuman yang bagus untuk kambing breeding adalah air yang diberi garam. Nah kalau di tempat teman-teman ada produksi tempe kedelai, itu rebusannya itu air rebusan bisa disajikan untuk ternak kita. Itu sangat bagus sekali. Itu sangat membantu sekali untuk kambing, terutama untuk pencernaannya ya, karena proteinnya tinggi begitu teman-teman. Jadi kita harus tahu. Nah beda lagi dengan peternakan yang besar teman-teman. Kalau di peternakan besar seperti ini, minumannya ready 24 jam. Nah ini yang di ember-ember ini adalah minuman, ini ready teman-teman ya. Jadi beda dengan peternakan skala kecil yang diberikan secara manual untuk minumannya. Nah itu tadi ulasan kenapa peternakan besar menggunakan ABK, pakannya sebagian ada yang beli kok tidak mengalami kerugian. Sementara peternakan kecil kalau sebagian pakannya beli itu mengalami kerugian ya. Jadi seperti itu ulasannya. Tapi yang tepat adalah bukan kerugian. Kalau peternakan kecil menggunakan pakan yang sebagian beli itu mengurangi keuntungan gitu. Tapi kalau peternakan besar dia tidak akan terasa terkurangi keuntungannya, karena memang kalinya itu banyak. Nah, kalau 1 juta kali 100 ya 100 juta. Nah begitu. Sementara kalau peternakan kecil untuk 1 juta kalau kalinya cuma 10 ya cuma 10 juta. Sementara bisa dibagi dengan pakan beli itu kan akan terkurangi yang banyak bagi peternak kecil. Nah ini jadi teman-teman, kalau kalian ingin menjadikan peternakan jadi usaha utama, tentukan berapa jumlah yang harus dipelihara. Tetap semangat beternak. Pada intinya peternakan itu tidak merugikan ya, karena rugi atau tidaknya tergantung manajemen yang kita miliki. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.